Oke, kali ini saya akan membuat tutorial SketchUp dengan membuat rumah minimalis 2 lantai modern dengan kaca sudut modern elegan. Pertama, kita perlu membuat rectangle terlebih dahulu untuk sebagai landasan. Kita buat rectangle tersebut dengan ukuran bebas ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa setting dari window, kemudian model info, dan kita bisa setting unitsnya seperti ini. Jadi untuk panjangnya saya menggunakan milimeter, untuk precisionnya menggunakan 0 desimal saja. Kemudian ini kita uncheck saja. Selebihnya teman-teman bisa screenshot dan capture settingan seperti ini ya. Kemudian kita close. Nah, setelah itu kita setting di default tray. Di default tray ini kita select edit dan kemudian kita uncheck saja profile dan dash supaya mempercepat pengerjaan proses 3D modeling seperti itu. Kemudian langkah pertama kita tentukan untuk area carport terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk area carport kita tentukan di area di sebelah sini misalkan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tab measure tool. Kita klik dari sudut sini ke kanan. Anggaplah untuk kapasitas mobil itu adalah kapasitas dengan 3 mobil. Kita ketik 9 meter terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk area teras dan sebagainya kita atur di angka 2 meter. Misalkan di 2 meter. Nah, kemudian ini kita bisa klik garis ini. Kemudian kita tekan move. Kemudian kita move sampai ke garis bantu yang tadi kita buat. Nah, lalu kita ketentukan untuk kedalaman carport. Untuk kedalaman carport ini kita atur di kedalaman 6 meter. Klik dari sini ke belakang, diketik di 6 meter. Lalu enter. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan untuk area side entrance atau pintu sampingnya. Karena pintu utama kita ada di sebelah sini. Nah, kemudian untuk pintu sampingnya kita tentukan di sebelah sini. Kita tetap menggunakan tab measure tool. Klik dari sini ke kanan sekitar 1,5 meter. Seperti itu. Kemudian klik dari sini ke dalam sekitar 1,5 meter. Oke, seperti itu. Untuk area teras selasar samping sebagai entrance ini kita gunakan tab measure tool. Klik di sini ke belakang di 2,5 meter. Enter. Nah, lalu kita triple klik ini semuanya plain. Lalu kita scale saja ke belakang. Anggaplah untuk ukuran lahannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita triple klik, kita klik kanan, kemudian make group. Oke, setelah itu kita buat garis line. Kemudian kita klik dari sini, kita ikuti jalur seperti ini. Teman-teman bisa ikuti untuk jalur garisnya seperti ini. Oke. Setelah itu kita triple klik garis, kemudian kita pilih offset tool, kita klik offset ke luar di 75, lalu offset ke dalam di 75 seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kanan garis yang tengah di sini sejalur. Kemudian kita klik erase. Nah, lalu kita tambahkan line, kemudian kita klik dari sini ke sini, kemudian kita klik dari sini ke sini. Nah, lalu setelah itu kita klik, lalu kita push, kita select push, kita push ke atas di 4,5 meter. Oke, lalu enter. Nah, ini adalah estimasi ketinggian dinding pada lantai dasar atau lantai 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kita triple klik kanan, kemudian kita make group. Lalu kita beri tanda terlebih dahulu. Tanda itu adalah tanda untuk menandakan dinding, bahwasanya nanti dindingnya itu dengan warna yang berbeda. Kita beri warna lebih gelap sedikit supaya untuk membedakan antara warna dinding dan lantai. Seperti itu. Nah, kemudian kita bikin rectangle untuk membuat area entrance atau teras. Kemudian kita klik. Lalu kita gunakan push tool, kita push ke atas di 30 cm. Enter. Lalu kita tambahkan trap ya. Kita klik dari sini, kita klik garis sini, kemudian kita move, tekan control, kita klik ke bawah 150 mili atau 15 cm, kemudian kita klik, dan kita push lagi ke dalam, area dalam di sekitar 50 atau 40. Kita menggunakan 40 cm ya, seperti ini proporsionalnya. Oke, kemudian setelah itu kita bisa sedikit memperdetail untuk area per trapnya supaya lebih terkesan realistik ya. Kita bisa select garis yang ini dan ini, select 2 garis, kemudian kita pilih move. Kemudian kita tekan kontrol, kita klik di sini, kita move ke bawah di 50 mili atau 5 cm. Nah, lalu kemudian setelah itu kita klik garisnya atau bidang ini, kita pilih push, kita push ke luar sejauh 20 mili atau 2 cm. Kemudian kita klik ini, kita pilih push, lalu kita double klik saja karena ini akan sudah otomatis. Karena perintah sebelumnya kita sudah mempush ini di 2 cm. Nah, setelah seperti itu kita bisa triple klik kanan make group, kita pilih concrete material, kita pilih dari default tree. Jadi area sini ini adalah tools default tree ya. Rangkaian tools default tree ini terdapat beberapa opsi, ada material, komponen, style, shadow, text, entity info dan lain sebagainya. Kita pilih material. Kemudian setelah itu kita bisa pilih di area konkret ya. Area konkret ini kita bisa pilih konkret yang ini, kita assign saja. Nah, setelah itu kita pilih material yang tile,
kita bisa pilih material yang sesuai atau yang mencerminkan ini adalah teras. Kita menggunakan material yang ini, kita assign material seperti ini. Oke, dan kita assign material seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi adanya teras di seperti ini untuk menandakan bahwa area teras entrance itu ada di sisi kanan supaya kita saat proses 3D modeling tidak terlalu terganggu. Nah, oke, untuk setelah itu untuk area yang samping pun sama ya. Untuk area yang samping pun sama. Kita tidak harus membuat tangga seperti ini, kita langsung saja klik, kemudian kita move control, kita klik dari sini, kita arahkan di sini, lalu kita push. Oke, kita triple klik dulu, kita push ke dalam ya. Oke, atau kita push lagi setebal 150 mili karena nanti ini di sini akan ada garis atau dinding pembatas lahan. Oke. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa atur materialnya menjadi seperti ini semua. Nah, seperti itu. Ini kita bisa assign saja semua materialnya. Nah, kemudian untuk konkret ini bisa kita atur dengan konkret yang ini supaya lebih representatif seperti itu. Jadi ini untuk area side entrance dan ini adalah area entrance utama seperti itu. Nah, kemudian untuk area carport dan sebagainya kita bisa setting dulu di sini, kita cek untuk lebarnya ini 9 meter, artinya ini muat untuk 3 mobil dengan beberapa motor untuk parkir ya. Kemudian kita triple klik, kita select rectangle, kita klik dari sini ke rectangle seperti ini. Oke, nah setelah itu kita pilih material. Kebetulan saya sudah menyampaikan material template yang seperti ini. Ini adalah untuk carport. Saya pick sampel materialnya ini, kemudian kita assign material di sini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengatur di area depan ini, kita atur sebagai area taman. Misalkan area proporsinya kurang lebih setengahnya seperti ini ya. Kita atur sebagai area taman. Kita bisa juga menggunakan area sampel material ini dengan template rumput seperti ini. Nah, ini bisa kita assign seperti ini. Nah, kemudian untuk yang area ini kita bisa pick, lalu kita assign material di sini. Kita beri garis terlebih dahulu supaya ini terpecahkan ya antara dua bidang sisi. Di sini sisi bidang besar, di sini bidang kecil yang untuk area entrance. Oke. Nah, terus kemudian setelah area depan lantai 1 dinding depan terpenuhi, kita bisa membuat pagar untuk pembatas ya. Kita bisa klik rotate rectangle seperti ini. Kita klik dari sini ke sini. Dan kita arahkan ke sisi kanan karena area dalam lahan adalah sisi kanan. Kita ketik 150 mm, enter. Oke, lalu kita klik surface-nya seperti ini. Oke, lalu kita select push, kita push ke atas di 3 meter. Anggaplah di 3 meter seperti itu. Kemudian kita triple klik kanan make group. Nah, kemudian untuk yang di sebelah sini ini kita bisa push ke dalam sejauh 150 mili atau 15 cm. Nah, kemudian kita klik, kemudian kita move control. Nah, kita arahkan di sini seperti itu. Nah, kemudian kita triple klik, kita select surface-nya yang area sini saja, lalu kita bisa atur, kita arahkan, tempelkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa pilih sampel material, kita pilih sampel material yang ini, kita pilih dindingnya untuk dinding pagar yang ini. Oke, nah setelah itu ini sudah cukup representatif ya untuk area depan yang lantai 1. Dan kemudian setelah itu kita bisa mencoba untuk mengcopy dinding ini ke atas. Ini kita coba copy untuk melihat proporsional antara lantai 1 dan lantai 2 dan secara keseluruhannya. Untuk mengatur desain fasadnya kita klik dan kita tekan move control, kita klik lagi, kita arahkan ke atas seperti ini. Oke, kita move ke atas seperti ini ya. Kemudian kita klik. Oke, nah untuk konsep fasadnya ini kita bisa membuat konsep fasad dengan beberapa model. Misalkan kita ingin membuat adanya balkon, kita ingin membuat adanya cantilever, full ruangan dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa mencoba melihat dan mempertimbangkan dan memperkirakan bagaimana proporsi fasad depan rumah 2 lantai tersebut. Seperti tadi yang saya sampaikan, di sini saya akan membuat rumah modern dengan kaca jendela corner window modern elegan, maka kita bisa menempatkan corner windownya itu di sisi sebelah kanan ya, atau di sebelah kiri. Namun sebelah kanan ini akan saya maksimalkan untuk corner window. Nah, jadi untuk area corner window ini nanti berdasarkan posisi lantai 2 juga ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa mengatur, anggaplah ini adalah cantilever. Kita bisa triple klik,
kemudian kita select di area sini saja. Oke ya, kita select di area sini, kemudian kita move, kemudian kita klik move ke luar, tekan 1,5 meter. Oke, nah setelah itu ini sudah menjadi cantilever ya teman-teman, ini sudah menjadi cantilever. Nah setelah itu kita bisa melanjutkan untuk segmen lain. Jadi kita lanjutkan untuk pembuatan tata ruang ya, untuk tata ruang di area sini. Jadi anggaplah ini adalah area pintu samping. Nah berarti di sini bisa jadi ada dinding. Di sini ada dinding. Kita klik, kita arahkan di sini 3 meter. Oke. Lalu kita arahkan ke kanan di 150 mili atau 15 cm. Lalu kita klik, kita push ke atas. Oke, lalu kita triple klik kanan, kemudian make group. Oke, lalu kita bisa assign materialsnya seperti materials yang lain, dan kita bisa juga assign field of view. Oke, seperti ini kita tarik, kita klik lalu kita tarik ya, kita tarik ke bawah ya, seperti ini. Nah ini adalah cara mengatur field of view untuk mempermudah kita ketika kita akan meng-zoom suatu bagian atau objek tertentu di SketchUp seperti itu ya. Nah setelah itu kita bisa juga langsung kita buat dinding pembatasnya, dinding pembatas yang langsung berbatasan dengan lahan lain seperti ini. Kita move, copy, kita buat seperti ini. Nah lalu kita sesuaikan hubungan atau sambungan antar dindingnya seperti itu. Nah lalu kemudian setelah itu kita bisa mengatur tata letak ruangannya ya. Untuk tata letak ruangannya ini, karena ini entrance ya, ini kita bisa maksimalkan. Klik dari sini, kita klik dari sini ke dalam ya, ini kita klik ke dalam di sekitar 5 meter. Kita anggaplah di sini ini adalah 5 meter seperti itu. Dan kemudian ini nanti ruang lain ya, ruang fungsional yang lain. Dan ini bisa jadi powder room. Yang ini ke kanan ini bisa jadi powder room. Kita ketik di 2,5 meter. Oke. Nah ini bisa jadi powder room untuk tamu seperti itu. Nah kita triple klik, kita arahkan dulu ke sini. Nah kemudian kita klik, kita rotate, control. Oke, ketik 90, enter ya. Kemudian kita tekan move ke sini. Oke, seperti itu. Nah kemudian kita triple klik, kita arahkan di sini. Kita triple klik, kita push seperti ini. Oke, kita push ke sini. Nah lalu ini kita bisa copy ke sini. Kita klik dinding, kemudian kita tekan move, control, lalu place di sini, kita tempatkan di sini. Oke, nah jadi ini adalah area ruang untuk powder room untuk tamu seperti itu. Jadi untuk area seperti ini cukup penting ya untuk kelas-kelas rumah menengah ke atas seperti itu. Nah kemudian ini area samping, dan ini jadi area dinding ya. Ini area dinding, kita klik, kita move, control, lalu kita arahkan ke sini. Oke, nah lalu kita klik, oke kita konekkan dinding, kita sambungkan dinding dengan dinding existing seperti itu. Nah kemudian setelah itu kita bisa triple klik yang ini, kemudian kita push ke arah luar ya, kita push ke arah luar sejauh 1 meter. Jadi supaya pintu kamar mandi tidak langsung terlihat oleh area tamu seperti ini. Nah kemudian kita klik, arahkan di sini. Nah ini bisa menjadi area musola dan sebagainya. Itu nanti tergantung dengan kebutuhan ruangan bagi setiap klien ya, seperti itu. Nah kemudian setelah itu, karena ini adalah area servisnya ada di sini, maka kita bisa menempatkan area dapur itu ada di sini. Nah kita bisa klik di tab measure tool, kita klik dari sini ke sini di angka misalkan di 9 meter. Oke, lalu enter. Nah ini kita jadikan sebagai dapur. Untuk panjang dapurnya ini kita atur di 5 meter. Oke, misalkan di 5 meter seperti itu. Jadi ini bisa kita jadikan ya, ini kita jadikan dinding. Oke. Nah ini kita jadikan dinding full. Oke. Nah ini kita copy ke sini. Dapur itu adalah area yang cukup krusial ya untuk di rumah itu. Jadi area dapur itu perlu leluasa. Karena itu termasuk kebutuhan ya, primer untuk area rumah. Oke, kita arahkan di sini. Kemudian kita triple klik, kita triple klik, kita push sampai sini. Kita triple klik ini, kemudian kita push sampai sini. Nah oke, kemudian setelah itu kita bisa triple klik arahkan ini
full sampai sini ya, kita fullkan sampai sini. Nah, ini bisa menjadi area untuk kamar utama ya, kamar utama atau salah satu kamar untuk ada di lantai 1, karena di lantai 1 itu meskipun ini dominan ruangan komunal atau ruangan keluarga atau ruangan servis lainnya, tetap perlu ada satu kamar. Oke, seperti itu. Kita klik, tekan move, control, kemudian kita place di sini. Nah, kemudian kita triple klik, kita push di sini, kita perpendek ya. Nah, kemudian kita copy dinding ini, kita move, tekan control, kita arahkan ke sini, kemudian kita push sampai di sini. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan tab master tool, kita klik dari sini ke kanan, ini di 4 meter. Nah, anggaplah di sini nih untuk kamarnya ini dengan lebar 4 meter. Oke, 4 meter kali 5 meter ya. Itu untuk kamar saja ya, belum termasuk kamar mandi, belum termasuk untuk kamar mandi dalam. Oke, kita klik, kita move ke luar terlebih dahulu, kita perpanjang saja karena ini hanya contoh pemodelan dan contoh membuat tata ruang ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau project teman-teman ya. Ini saya copy dan ini saya konekkan untuk siku dindingnya seperti itu. Nah, kemudian kita klik, kemudian di sini kita bisa beri garis terlebih dahulu untuk area bathroom, sorry. Kemudian kita klik dan kita klik kita klik tab master tool, kemudian kita klik garis bantu, kita arahkan ke sana di sepanjang 3 meter ya. Nanti anggaplah ini kamar mandinya cukup luas. Oke, kita klik, kemudian kita move, tekan control, kita arahkan di sini dan kita triple klik, kita push ke area sini. Nah, kemudian setelah itu kita klik rotate control 90, oke, 90 derajat. Jadi kita move, arahkan di sini, kemudian kita push arahkan di sini. Kemudian kita triple klik, kita arahkan dengan dinding siku. Kemudian setelah itu kita klik, kita move, tekan control, arahkan di sini. Oke, kita cek untuk panjangnya ini di 2 meter. Oke, ini cukup. Kemudian kita push di sini. Nah, kemudian untuk area yang ini bisa menjadi area laundry ya, area laundry di belakang seperti itu. Kemudian ini ada area kamar tidur. Oke, kemudian kita triple klik, kita minimize dulu dindingnya. Oke, dan ini bisa kita copy, move, control area sini. Kemudian kita move area di sini. Oke, nah kemudian setelah itu kita triple klik, kita push ke sini. Oke, nah kemudian yang di sini ini kita bisa push ke arah sini saja. Ini yang ini kita push ke arah sini saja. Nah, jadi ini kita buat ini ada rectangle di sini. Kita ada rectangle. Oke, kita ada rectangle tersendiri dan kita move garisnya. Kita move control, kita arahkan di sini anggaplah di 30 cm ya, 30 cm. Nah, di 30 cm ini terdapat sedikit taman ya, sedikit saja di sini. Oke. Nah, kemudian untuk area deckingnya ini juga terdapat area decking di sini. Oke, karena ini untuk area selasar samping. Begitu juga dengan di sini. Ini kita bisa buat rectangle terlebih dahulu. Oke, kita rectangle segini saja, kita sisakan 15 cm karena ini adalah nanti untuk dinding berbatasan. Dan kita tekan move, control, kita berikan taman sedikit ya, kita berikan taman di 60. Oke, nah kemudian kita berikan sedikit taman semi outdoor, kemudian kita berikan decking di sini. Nah, ini adalah area yang cukup terbuka ya. Kemudian ini nanti ada jendela untuk kamar tidur. Oke, ini bisa jadi jendela area kamar tidur. Kemudian ini area dapur ya, ini area dapur memanjang ya. Ini saya pertegas dengan adanya meja dapur di sini. Oke, ini area meja dapur, ini panjangnya di sekitar 3,7 meter ya. Ini saya push ke depan 60 cm. Kemudian kita push ke atas di 750 ya. Untuk standar tinggi meja dapur. Nah, di sini ini adalah area ini adalah area untuk kulkas yang side by side seperti itu ukurannya, dan kita make group. Nah, ini adalah penanda saja, jadi teman-teman nanti bisa mengeksplorasi sendiri terkait dengan bukaan dan segala macamnya. Nah, ini saya beri area bukaan ya, kita klik dari sini ke atas di 3 meter.
Oke, nah ini saya beri area bukaan untuk mengindikasikan nanti teman-teman bisa memperdetail secara mandiri untuk exercise teman-teman. Oke, nah di sini ini bukaan dan di sini nanti area multifungsi ya. Ini area ruang keluarga segala macamnya. Ini area kamar tidur, ini kamar mandi. Dalam kamar tidur tersebut ini area powder room atau kamar mandi. Atau di sini juga bisa menjadi area kamar mandi ya, kamar mandi komunal untuk kegiatan di lantai bawah atau lantai dasar seperti itu. Oke, nah setelah itu kita bisa langsung membuat lantai ya. Kita bisa membuat lantai untuk yang area lantai dasar. Kita klik line, kemudian kita klik dari garis ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Kita ikuti jalur ini yang meliputi ya. Jalur yang meliputi area lantai dasar. Oke, sini, sini. Oke, ini nanti bisa kita atur. Kita bisa setup lagi karena ini ada sedikit selisih. Nah, ini kita bisa hapus dindingnya. Kita hapus dinding di area sini. Oke, nah kita bisa klik garisnya ini, move ke area sini. Oke, nah sebetulnya ini dari sini ke sini ini masih ada lantai karena ini bagian dari ruang dalam, dan begitu juga dengan ini ya, ini bagian dari ruang dalam seperti itu. Oke, kita triple klik, kita bisa push ya, kita bisa push ke atas di 40 cm. Jadi untuk elevasi ya. Oke, kita cek, kita push ke atas terlebih dahulu. Nah, ini kita bedakan ya, karena ini material lantai untuk kamar mandi. Kita ketik 50 atau 5 cm, yang ini kita ketik 50 atau 5 cm. Ini kita bedakan, ini menjadi area lantai kamar mandi. Kita select tile dan kita select area tile kamar mandi seperti ini. Kita klik seperti ini, jadi sudah cukup membedakan. Nah, kemudian ini adalah motif yang saya siapkan untuk lantai utama seperti itu. Jadi ada pembeda antara lantai utama. Nah, ini adalah area ruang lantai 1 ya, secara sangat-sangat basic. Jadi teman-teman bisa kembangkan secara mandiri, modeling exercise sendiri nanti. Nah, kemudian setelahnya kita bisa melanjutkan untuk membuat lantai 2. Nah, setelah pada lantai 2 ini kita bisa beri ketebalan total ya di 70 cm. Ini sudah termasuk dengan balok, plafon dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kita bisa buat rectangle terlebih dahulu dari sini sampai sini. Oke, nah di sini ini kita buat rectangle kembali. Oke, karena ini area kamar mandi, ini kita buat rectangle. Oke, ini kita buat rectangle dari sini ke sini, lalu kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Nah, ini kita bisa buat rectangle seperti ini, teman-teman. Ini kita klik, kita iris, kita klik, kita push ke atas di 70 cm, enter, kemudian kita triple klik, klik kanan, kemudian make group. Nah, ini untuk ketinggian yang lantai 2 ya. Nah, setelah itu kita klik tab master tool, kita klik ke atas di 4 meter, enter, kita triple klik. Oke, kita klik push ke atas seperti ini. Oke, kita hapus garis bantu yang tidak kita perlukan. Nah, ini kita sudah mendapati lantai 2. Nah, untuk yang di area sini ini perlu kita beri pembatas ya. Ini perlu kita beri pembatas atau bisa kita abaikan terlebih dahulu supaya nanti bisa kelihatan ya. Supaya nanti bisa kelihatan secara 3D modeling. Kita push, kita duplicate dinding-dinding yang perlu kita duplicate di sini. Ya, seperti contoh ini di sini kita bisa duplicate seperti itu. Ini kita duplicate saja. Dan ini kita bisa duplicate. Nah, kita tekan move control untuk menduplikasi. Oke, nah kemudian ini kita triple klik. Ini kita buat bidang baru di sini untuk menutup yang terdapat area lantai di sini. Oke, nah terus kemudian untuk tinggi openingan di lantai 2 tentunya akan berbeda. Kita perlu setting, misalkan kita ingin atur tinggi opening di lantai 2 di 3 meter, maka kita perlu pilih lagi tab master tool, kita klik ke atas di 3 meter, enter, kemudian kita triple klik, kita pilih garisnya, kita sesuaikan dengan garis bantu yang tadi kita atur seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Ini kita klik kita klik ke atas di 3 meter. Nah, karena ini adalah area yang akan kita gunakan sebagai area corner window atau di jendela sudut yang elegan dan modern seperti itu. Nah, ini kita bisa buat
lagi di sini kayak seperti ini. Yang ini kita hapus saja. Oke, ini kita hapus. Nah, oke, lalu kita bisa klik dari sini ke dalam, di sini ke sini di 1,5 meter misalkan. Dan kemudian dari sini ke bawah ya, kita bawahnya itu sesuai dengan lantai. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa mengeksekusi untuk pembuatan dinding corner. Kita assign dulu, kita edit dulu material warna gelapnya karena terlalu gelap jadi garis bantunya tidak terlihat. Kita bisa klik dari sini ke sini. Jangan sampai full ya, kita segini dulu. Yang ini ke sini juga segini dulu. Nah, garis yang ini kita bisa atur sesuaikan dengan yang sebelahnya. Nah, baru setelah itu setelah kita push, oke, kita erase. Nah, gini kita push sampai di sini kita erase. Oke, nah setelah itu ini kita erase. Setelah itu yang ini kita erase. Oke, nah setelah itu kita bisa hapus garis bantu yang tidak kita perlukan di sini. Kita hapus saja dengan erase tool. Nah, setelah itu di sini kita bisa tambahkan jendela yang juga lebar di sini. Kita pilih rectangle bebas ya. Posisinya bebas seperti ini misalkan. Lalu kita atur saja garis ini, kita move ke atas sesuai dengan ketinggian openingan existing dan level dari lantai openingan existing. Kita push sampai ke limit seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita bisa atur terlebih dahulu saja untuk dinding yang ini, kita duplicate ke atas. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk hal lain ini anggaplah ini di sini ada dinding. Ini tetap ada dinding dinding pembatas ruangan di sini. Kita triple klik, kita push ke atas seperti ini. Nah, lalu kita bisa copy. Kita bisa menggunakan rotate rectangle untuk membuat dinding. Oke, kita membuat dinding gantung seperti ini yang tentunya tersupport dengan balok. Kita push, kita move ke atas seperti ini. Kita hapus ke bawah di 600 misalkan seperti itu. Kita triple klik kanan, make group, dan kemudian kita assign materialnya seperti ini. Nah, anggaplah ini adalah area nanti ini menjadi jendela yang lebar seperti itu. Kita berikan simbol skematik terlebih dahulu. Kita make group, kita gunakan glass, kita assign materialnya, kita atur untuk opacity-nya supaya tidak terlalu pekat dan tidak terlalu bening. Kita klik, kita move, tekan control, kita place di sini, kita ketik 4/ and enter. Nah, ini sudah cukup untuk memberi representasi sementara atau ini adalah model untuk nanti masih perlu dikembangkan kembali. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang sisi sebelah sini ini sama halnya dengan yang satunya. Kita bisa move, control, kita arahkan di sini. Oke, nah lalu setelah itu kita bisa buat dinding gantung di sini yang sudah tersupport dengan balok tentunya. Kemudian kita bisa push ke area sejajar dengan dinding yang existing. Kita group. Ini saya atur kameranya perspektif lebih oke. Kita klik, kita klik kanan make group, kemudian kita select area ininya. Kita select area dindingnya, kita tinggikan lagi sedikit dindingnya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang ini, atau openingan yang ini kita bisa samakan saja untuk yang openingan yang ada di sini. Nah, begitu juga dengan yang ini nanti ya. Tapi itu nanti tergantung dengan kondisi masing-masing. Oke, ini kita rapihkan sedikit saja. Nah, kita buat garis dan rectangle, kita triple klik di kanan, make group, kita assign material glazing atau kita pick sampel material seperti ini. Nah, lalu kita klik dan tekan move, control, arahkan di sini, kemudian kita ketik 4/ dan enter seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang area sini, ini kita bisa atur nanti ya. Kita fokuskan di area depan dan samping terlebih dahulu. Oke, nah setelah itu kita bisa membuat, ini perlu kita move, control, arahkan di sini. Nah setelah itu kita perlu membuat untuk atap ya. Kita perlu membuat untuk atap, kita membuat dak-dakannya terlebih dahulu. Kita gunakan line, kita gunakan ininya kita tinggikan seperti ini. Kita menggunakan line, kita klik dari sudut seperti ini. Oke, ini kita arahkan ke sini, ini kita hapus lagi. Kita ulangi sedikit dari sini ke sini, ke sini. Oke, kemudian
Oke, ini perlu kita tinggikan supaya sejajar ya. Yang ada hal yang belum tinggi ini kita tinggikan. Nah, oke, lalu kita tambahkan line di sini sampai sini, biar di sini dan finish di sini. Oke. Setelah itu kita klik dan kita push ke atas di ketebalan anggaplah di 150 mm atau 15 cm. Nah, kemudian setelah itu kita push lagi dindingnya, kita push ke atas. Oke, kita push ke atas seperti ini. Lalu yang ini kita juga push ke atas, yang ini juga kita push ke atas seperti ini. Semuanya ya, semuanya kita push ke atas supaya nanti semuanya rapi, supaya merata semuanya di sini. Nah, untuk yang dinding area kamar mandi dalam di sisi ini tidak perlu sama levelnya karena bisa jadi ini nanti digunakan sebagai area penempatan tangki air seperti itu. Kita triple klik kanan, kemudian make group, kita move ke bawah, kita sejajarkan dengan dinding seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita ratakan untuk dinding yang sebelah sini, dinding yang sebelah ini kita ratakan. Begitu juga dengan yang ini. Kita push ke atas. Nah, ini kita ratakan. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membuat elemen berupa atap limas ya, supaya lebih ada tips yang bisa saya share bagi teman-teman yang ingin membuat atap limas. Karena semisal ini menggunakan atap datar saja mungkin akan biasa ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi ini kita membuat rectangle di area sini kurang lebihnya ya. Lalu kita bisa offset ke dalam sekitar kita bisa offset ke dalam di 70 cm misalkan. Oke. Nah, kemudian kita klik surface-nya, klik kanan, kita erase, kemudian kita triple klik garis garis perimeter yang rectangle atau persegi, klik kanan, kemudian kita iris. Nah, kemudian kita klik, kita push ke atas di setinggi 80 cm misalkan. Oke. Nah, setelah itu ini adalah landasan ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini adalah seperti ini 15 cm. Nah, ini kita push ke bawah. Nah, aslinya dia seperti ini dindingnya, dan ini tidak ada ya, ini plat ini tidak ada. Oke, tapi ini akan saya langsung jelaskan saja, langsung saya akan praktikkan untuk pembuatannya. Nah, ini kita anggaplah ini adalah maksudnya secara konstruksi ini adalah lubang void seperti itu. Jadi tidak semuanya dicor seperti itu, karena nanti akan terjadi pemborosan material kalau misalkan nanti semuanya dicor. Jadi prinsipnya nanti seperti ini ya secara konstruksi. Oke, nah kemudian setelah itu kita bisa pilih rectangle, kita klik dari ujung ke ujung. Oke, kita klik rectangle dari ujung ke ujung seperti ini. Nah, ini tidak ini belum di grup, ini harus di triple klik, kemudian klik kanan, kemudian make group. Nah, baru setelah itu kita bisa membuat rectangle lagi, klik dari sini, kemudian klik sampai sini. Nah, sehingga menjadi bidang seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih offset tool, di sini, kita klik offset keluar, ini sejauh di 50, misalkan di 50 cm ya. Seperti itu, di 50 cm atau mungkin bisa lebih, misalkan teman-teman ingin lebih tropis, kita offset keluar ya, anggaplah di kita coba cek proporsionalnya ya, kita offset keluar di 1 meter misalkan, itu juga bisa. Nah, it's okay lah. Lalu kita hapus saja salah satu garis, tidak harus keempatnya. Ini kita klik kanan lalu erase, lalu kita ini harus dihapus semuanya ya, ini harus dihapus semuanya, dan kita klik, kemudian kita klik protektor, kita klik control. Oke, bentar, kita klik di sini, kemudian kita pilih rotate, bukan protektor tapi klik rotate, klik, tekan control, klik, kemudian ketik 45. Kemudian di sini juga sama, kita klik, pilih rotate, klik 45. Nah, ini kita bisa hapus, kita hapus, kita klik, kemudian tekan move, control, kita arahkan ke sini, kemudian kita pilih garis diagonal yang ini, tekan move, tekan control, kita arahkan di sini. Nah, begitu juga dengan ini, kita pilih, kita hubungkan garisnya. Nah, setelah itu kita bikin sampai jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bisa bikin protektor. Kita klik protektor, kita klik hold, tarik sampai green axis, kemudian klik lagi, lalu angkat, ketik 40 untuk angle 40 derajat ya. Dan di sini kita hold, oke, kita klik, ketik 40 untuk angle 40 derajat. Nah, lalu setelah itu kita klik di garis yang lurus ini, kemudian kita move ke atas sampai seperti ini. Oke, nah setelah itu kita hapus saja garis bantunya seperti ini, kita hapus. Nah, kemudian kita kita bisa bikin line supaya ini tertutup. Oke, setelah ini tertutup, garis yang tadi kita buat ini bisa kita hapus. Oke, nah setelah itu kita bisa
klik lalu kita push ke bawah di 20 cm. Ini kita membuat list plank ya. Nah setelah itu kita klik garis yang ini, kita offset ke dalam di sekitar 150 mm. Kemudian garis bidang yang lainnya, kita ingin membuat kerpus atau hubungan atau hubung ya, kita offset ke dalam 150, enter. Kemudian kita klik yang ini, kita klik garis yang ini, kita offset ke dalam 150. Oke, kemudian yang di sini klik, kita offset ke dalam 150. Nah setelah itu kita bisa push keluar, 120 misalkan, tidak usah terlalu tinggi, 120. Lalu yang lain juga kita klik, double klik, kemudian yang di sini kita klik, double klik. Nah kemudian kita pilih line, pilih line di sini, kita hubungkan garisnya, kemudian kita hubungkan garisnya seperti ini ya, kita hubungkan garisnya seperti ini supaya nanti permukaan bidang weweng ini tertutup semuanya teman-teman, supaya tidak kosong seperti ini. Nah di sini ini juga kita tutup seperti ini, begitu juga dengan yang area ini kita tutup seperti ini. Nah setelah itu semuanya sudah tertutup dan kita sudah mendapatkan list plank yang lurus. Tapi bisa juga kita bisa membuat list plank yang miring. Caranya kita klik offset ke dalam sekitar 90 cm, kemudian kita klik, kita push ke atas di sekitar di 180. Lalu kita bisa buat garis lagi di sini, kemudian kita bisa buat garis lagi di sini dan di sini dan seterusnya ya. Ini kita lanjutkan supaya ini lebih detail apa yang perlu saya sampaikan, apa yang perlu saya share ke teman-teman supaya teman-teman bisa memahami semuanya. Nah kemudian kita klik surface-nya, kita offset ke dalam di 20 mili, kita klik, kita push ke atas di 15 mili atau 1,5 cm saja cukup. Kemudian setelah itu kita triple klik kanan, kita make group, dan kita pilih colors, kita pilih warna gray atau dark gray seperti itu untuk warna yang merepresentasikan warna atap seperti itu. Nah kemudian setelah itu kita bisa pilih lumber ceiling, di sini kita pilih ini dan kita triple klik di assign, kita assign materialnya seperti itu. Nah oke, kemudian setelah itu kita sudah mendapatkan proporsional untuk rumah secara basic. Nah kemudian kita bisa mengatur material atap itu menjadi roofing, kita bisa pilih roofing, kemudian kita pilih di sini, kita assign material, kita assign semua material di sini. Nah kemudian kita klik kanan, tekstur, position, kita rotate ya. Di sini kita rotate seperti ini. Nah kemudian yang di sini juga kita klik kanan, tekstur, kita rotate seperti ini. Oke, yang ini kita assign. Oke, yang ini juga kita assign seperti itu. Nah di sini ini kita bisa atur saturasi. Oke, seperti ini. Nah ini adalah contoh pembuatan atap ya. Nah supaya ini tidak terlihat, ini perlu kita bikin plafon ya teman-teman. Ini perlu kita bikin plafon. Caranya kita bisa copy saja dari lantai, kita triple klik, kemudian kita edit, copy, exit dari group, kemudian edit, paste in place, kemudian kita move ke atas. Kita move ke atas di setinggi 3,8 misalnya 3,8. Oke, kemudian kita make group, kemudian kita ganti materialnya menjadi material warna color yang putih ya. Kita beri warna color yang putih seperti ini atau benar-benar putih seperti ini. Oke, it's okay. Nah, kemudian kita bisa membuat frame untuk jendela. Pertama kita membuat frame yang jendela yang basic terlebih dahulu. Kita menggunakan rectangle, klik dari ujung ke ujung secara diagonal. Kita klik, kita offset ke dalam di 35 mili, lalu enter. Nah kemudian kita klik kanan, kemudian erase, kemudian kita klik, kemudian push ke dalam di 120. Nah kemudian setelah itu kita bisa klik edit, copy, dan kita triple klik kanan, make group, kemudian kita klik edit and paste in place. Nah lalu kemudian kita push ke kiri di 35 mili, kurang lebih ukuran ketebalan untuk aluminium ya. Kita make komponen, create, dan kita langsung assign materialnya saja. Kita klik, kita move, control, lalu place di sini, kita ketik di 4/ dan enter. Nah ini kita bisa hapus beberapa material yang tidak kita perlukan seperti itu. Nah teman-teman bisa cek secara proporsionalnya. Nah apabila teman-teman merasa ini mungkin terlalu rapat jaraknya, ini kita bisa atur saja, ini bisa kita hapus yang tengah supaya ada variasi seperti itu, atau bisa juga modelnya itu adalah seperti ini, itu juga bisa, atau bisa juga seperti ini. Nah itu tergantung nanti desain teman-teman itu akan menghendaki seperti apa. Oke, nah kita klik rectangle dari sini ke ujung ini, lalu kita klik, kita push ke luar di 20 mili.
ini ketebalan untuk 3D ya. Untuk ketebalan aslinya mungkin di 1 cm sudah cukup, atau 1 cm lebih untuk kaca temper ya. Oke, nah setelah itu kita bisa membuat kita bisa atur dulu opacity-nya seperti itu. Opacity untuk glazing-nya kurang lebih seperti ini. Nah setelah itu kemudian kita bisa atur untuk corner window-nya ya. Untuk corner window kita bisa triple klik di sini, kemudian edit, copy, dan exit dari group, kita edit and place in place, kita push ke atas di 35 mili, enter, kemudian kita triple klik kanan, make component, dan create. Nah kemudian kita select move, control, arahkan ke atas di sini, dan kita buat rectangle lagi di sini. Oke, kita push di 35, enter, dan triple klik kanan, make component, create. Nah lalu kita move, duplicate, arahkan di sini, kita rotate di 90 derajat. Nah kemudian kita move, arahkan di sini. Nah, oke, kemudian setelah itu kita move, control, arahkan di sini, ketik di 3 slash dan enter. Nah, ini kita bisa hapus semuanya yang tidak kita perlukan, dan lalu kita bisa memaksimalkan, kita bisa mengisi materialnya dengan material aluminium existing supaya selaras dengan material aluminium existing warna gelap seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita bisa klik line, kita bisa bikin jalur kaca sikunya seperti ini, kita offset keluar setebal 10 mili atau 1 cm seperti itu. Nah kemudian kita langsung bikin ketebalan, kita push ke atas ya. Oke, kita push ke atas sampai sini, kemudian kita triple klik kanan, make group, dan kita bisa assign material kacanya berdasarkan material existing. Nah ini adalah 3D modeling untuk pas bagian corner window seperti ini. Nah kemudian corner window ini juga bisa kita tambahkan kanopi di sini ya. Kita tambahkan garis terlebih dahulu di sini, kita tambahkan garis terlebih dahulu, atau garisnya kita maksimalkan di sini. Contohnya kita triple klik, lalu kita offset keluar di sepanjang 60 cm misalkan, lalu kita klik, arahkan di sini, lalu kita klik di sini, kita arahkan di sini, dan kita klik push ke atas di setebal 150 mili atau 15 cm. Kemudian kita triple klik kanan, make group. Nah kemudian setelah itu kita bisa move, tekan control, arahkan ke bawah. Nah kita klik, kita arahkan di sini. Nah kemudian setelah itu kita bisa mengisi area di tengah-tengah ini menjadi area yang lebih artistik. Misalkan kita isi dengan area kisi-kisi kayu, kita isi dengan komponen kisi-kisi kayu, kita push ke luar, kita klik kanan, make komponen, dan create. Nah kita bisa juga isi dengan material kayu yang ada di sini, saya sudah siapkan ya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa tekan move, control, lalu kita arahkan di sini, tekan, kita ketik di 9 slash dan enter. Nah ini sudah otomatis nanti akan terbagi. Nah setelah itu kita bisa juga menambahkan sedikit material di sini ya supaya lebih dynamic. Kita push ke sini seperti itu, kita push keluar. Oke, lalu kita klik area garisnya, garis vertikal ini kita move ke belakang. Ini kita buat supaya lebih dinamis juga. Kita make group, lalu kita bisa isi dengan material batu alam yang lain. Misalkan batu alam yang ini kita isi di sini seperti itu. Nah kemudian area entrance ya, area entrance ini jangan lupa kita perlu ada pintu ya, kita perlu ada pintu. Ini kita bisa membuat rectangle bebas sembarang terlebih dahulu. Oke, lalu kita klik push ke bawah. Nah lalu setelah itu kita klik tab master tool, kita klik dari sini ke atas di 3 meter, enter. Nah kemudian untuk area ini kita klik, kita push ke bawah seperti ini. Nah untuk lebar pintu ya, untuk lebar pintu ini bisa kita tentukan bebas. Anggaplah lebar pintu di 1,2, berarti kita perlu tab master tool, klik dari sini ke kiri di 1200, klik dari sini 1200. Oke, nah kemudian kita bisa triple klik, kita push sampai di sini seperti itu. Nah kemudian kita bisa membuat garis jalur terlebih dahulu, kita arahkan di sini. Nah ini untuk membuat kusen. Anggaplah ini adalah kusen dengan takian seperti ini. Ini adalah kusen dengan takian. Oke, ini kita hapus. Nah kemudian kita klik line di sini, kita klik line-nya, kemudian kita pilih follow me, kita klik, lalu kita triple klik kanan, make group seperti ini. Nah selain itu kita bisa juga mengassign dengan material kayu seperti ini. Nah setelah itu kita bisa membuat daun, kita bisa membuat daun pintunya ya. Kita bisa membuat daun pintunya itu seperti ini. Kita push ke dalam, triple klik kanan, make group, kita assign saja pintunya.
Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan pintu ini, pintu samping ya. Untuk pintu samping ini kita buat simbolik saja seperti ini untuk menandakan bahwa di sini ini ada pintu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di area sini ini bisa kita maksimalkan juga untuk area jendela ya. Yang ini kita bisa beri jendela di sini. Ya, kita bisa push ke dalam. Nah, lalu setelah itu ini kita bisa beri jendela. Kita double klik kanan, make group, dan kita assign dengan material seperti itu. Kita assign dengan material ke dalam, tambahkan di sini. Nah, begitu juga dengan area yang di sini nih. Ini kita bisa juga tambahkan atau kita geser, oke, sesuai proporsinya. Nah, lalu tapi perlu kita cek apakah ini menabrak dengan dinding yang dalam atau tidak, seperti itu. Nah, anggaplah itu di sini. Nah, sementara yang ini kita bisa bagi ya, misalkan kita bagi menjadi 3 bagian kaca seperti itu juga bisa. Kita ketik 3 slash dan enter. Yang ini kita tekan move, control, oke, arahkan di sini. Oke, kurang lebihnya nanti seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa sesuaikan ini supaya sejajar ya. Teman-teman bisa sesuaikan ini supaya sejajar dengan jendela yang ada di sebelahnya atau jendela yang sudah terlebih dahulu kita buat seperti tadi. Nah, setelah itu kita bisa membuat juga ornamen lain di sini. Kita bisa membuat ornamen lain dengan rectangle, kita push, kita beri ketebalan, kita klik kanan make group, dan kita isi dengan ornamen lain dengan warna yang lebih pekat misalkan, atau warna yang lebih gelap. Nah, misalkan seperti ini. Ini juga bisa. Teman-teman juga bisa membuat material kanopi ya. Teman bisa membuat material kanopi di sini. Arahkan seperti ini. Nah, lalu bisa arahkan ke luar. Oke, double klik make group. Begitu juga dengan yang samping ya. Begitu juga dengan yang samping seperti ini, kita push di sini. Nah, mungkin yang di sini tidak perlu terlalu panjang, mungkin cukup segini, sudah cukup. Nah, kemudian untuk aksen-aksen lain ya. Untuk aksen-aksen lain, teman-teman bisa juga membuat batu alam di sini. Nah, ini bisa diisi dengan batu alam. Yang ini tadi perlu kita maksimalkan sampai sini. Kita klik, kita push di 50, triple klik kanan, make group. Oke, nah kemudian kita bisa membuat batu alam. Oke, contohnya seperti ini. Nah, selain itu untuk shadingnya ini kita bisa juga menggunakan warna yang gelap. Kita bisa menggunakan warna yang gelap seperti ini dan seperti ini. Nah, ini bisa kita beri warna gelap semuanya teman-teman. Dan ini kita bisa fullkan saja, tidak apa-apa. Yang ini bisa kita fullkan saja supaya tinggi. Nah, selain itu ini bisa kita samakan. Kita samakan seperti ini. It's okay. Nah, kemudian kita bisa membuat kanopi ya. Kita membuat kanopi untuk carport. Oke, kemudian kita push ke sini. Kita push full, kemudian kita beri sisa di 40 cm seperti ini. Lalu ini kita tutup. Kita tutup segini. Ini kita pertinggi lagi. Nah, kita pertinggi. Nah, kemudian ini kita pertinggi lagi dindingnya. Oke, ini kita buat seperti ini, dan ini semuanya full kanopi ya. Kita buat ini semuanya full kanopi supaya melindungi kanopi beton yang di bawah juga fungsinya seperti yang ini ya. Jadi ini kita benar-benar memaksimalkan area di sini nih tertutup kanopi dan siap pakai. Itu kita merencanakan ini siap pakai. Nah, seperti itu kita bisa klik. Kita bisa klik kemudian yang area ini sebetulnya kita triple klik kanan make group. Nah, kemudian yang area ini sebetulnya ini tidak harus sampai atas ya untuk batu alamnya. Untuk batu alamnya tidak harus sampai atas, kita bisa push sampai sini saja cukup. Nah, kemudian yang ini kita klik offset ke dalam di 80 misalkan, kemudian kita push ke bawah. Nah, lalu kita kita klik, kita copy, exit dari group, kita paste in place, kita offset di 80 misalkan, dan triple klik kanan make component create. Nah, ini kita assign dulu materialnya dengan material warna gelap. Oke, nah kemudian dari sini ke sini kita arahkan mepet dulu, kita move control. Oke, terus kemudian place sampai sini, kita ketik di 9 slash dan enter. Oke, ini kita hapus, yang ini kita hapus. Nah, kemudian ini kita perpanjang, lalu kita make unique terlebih dahulu. Kita perpanjang sampai sini dan kita membuat anakan ya, balok anakan di sini. Kita push sampai ujung. Oke, kita triple klik kanan make component create, dan kita assign material.
Oke, kita move sampai sini terlebih dahulu. Kita move, tekan Ctrl. Oke, kita move, tekan Ctrl sampai sini, ketik di 4/ dan enter seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat area kaca ya. Buat area kaca, triple klik. Untuk area kaca ini kita pilih saja untuk yang sisi luar ya, garis yang sisi luar ini kita pilih saja semuanya. Oke, kita pilih yang sisi luar saja, kemudian pilih edit, copy, exit dari grup, kita edit dan paste in place. Nah, kemudian kita bikin garis yang menghubungkan antara ini sama ini supaya bisa terisi bidangnya. Kemudian kita push ke atas di 20, katakanlah di 20, kita push ke luar di 10. Nah, oke, seperti itu. Double klik kanan, make group, dan kita assign material dengan material bening. Dan jangan lupa ini adalah material untuk talang ya, untuk gutternya atau talang seperti itu, untuk menerima air. Nah, oke, lagi kita offset ke dalam seperti ini, kita offset ke dalam, triple klik, make group. Oke, ini kita berikan seperti ini. Nah, ini adalah rumahnya, dan di area sini ini bisa kita beri pagar ya. Area sini ini kita bisa beri pagar, lalu ini kita bisa push ke dalam 150, enter, triple klik, kita make group. Nah, kita assign materialnya. Ini bisa kita beri jeda sedikit seperti itu. Ini bisa kita beri jeda sedikit. Nah, ini klik, kita membuat setengah dinding. Oke, lalu kita push ke area sini dan kita assign warna hitam seperti ini supaya lebih dynamic seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh membuat pagar besi ya. Ini saya buatkan dulu setengahnya. Nah, ini saya berikan contoh untuk membuat setengah pagarnya. Nah, ini kita bisa scale ke atas seperti ini. Kita klik offset ke dalam di 60 misalkan, untuk ukuran besi 60 kita beri 60 ketebalannya juga. Lalu ini kita bisa klik, kemudian kita edit, copy, kita triple klik, klik kanan, make group, kita edit, paste in place, kemudian kita beri di 20. Untuk kisi-kisi kecilnya kita make komponen, create, tekan move, control, kemudian kita aplikasikan ke sini, kita ketik di 40/ dan enter. Oke, nah ini kita bisa hapus saja, ini kita bisa hapus, lalu kita select semua pagarnya, klik kanan, make group, kita assign materialnya, dan kita bisa juga untuk memberikan aksen ya, aksen seperti ini, misalkan aksen, nah seperti ini, kita push ke luar, triple klik, make group, kita assign materialnya. Oke, seperti ini. Nah, ini oke, kita bisa push dari sini ke sini, kita move lagi dari sini ke sini, ini kecil, ini besar, ini besar seperti ini. Nah, kita bisa variasi seperti ini kurang lebihnya ya, seperti itu. Dan selain itu kita bisa membuat untuk area bagian dari jalan, ini kecil, ini ada taman kecil. Oke, nah ini kita assign seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa nanti ketika exercise membuat elevasi ya, elevasi antara jalan dan carport. Nah, ini kita bisa select the tile, kita pilih, kita bisa select landscape. Ini kita bisa pilih ini di sini, dan kita bisa pilih ini begini. Nah, lalu bisa teman-teman tempatkan mobil ya, tempatkan kendaraan supaya secara visual ini teridentifikasi kalau ini cukup untuk 3 mobil seperti itu. Jadi ini kemudian untuk orang ya, untuk orang ini untuk membuat, misalkan klien teman-teman menerima presentasi dari teman-teman, ini bisa dilihat, bisa dicek bahwa ini cukup untuk 3 mobil, dan proporsi terhadap orang sedemikian besar seperti itu. Nah, ini kita bisa pilih dari sini ke ujung ini supaya tidak polos ya. Oke, ini supaya tidak polos seperti ini. Triple klik, kita offset keluar, kita push ke dalam, triple klik, kita make group, kita assign saja materialnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Begitu juga dengan yang ini, kita bisa bikin line. Oke, lalu kita bikin jalurnya seperti itu supaya ada list ya, tidak monoton. Oke, kita bisa beri list agar tidak monoton seperti ini. Kemudian kita pilih follow me, kemudian kita klik, dan triple klik, klik kanan, make group, dan kita atur saja materialnya sesuai dengan demikian. Dan begitu juga dengan ini, kita klik,
klik. Kemudian yang ini juga offset ke dalam di 20, kita klik offset ke atas 15, enter. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang di sini ini bisa juga kita beri aksen seperti material baja supaya tidak polos saja ya. Ini kita move ke bawah, ini sedikit copy ya maksudnya. Ini kita move ke atas sedikit, copy, kita hapus ke dalam, triple klik kanan, make group, dan lalu kita bisa assign materialnya seperti ini. Nah, ini bisa kita beri material milik jalan misalkan seperti ini, dan kita bisa atur stylenya untuk menjadi warna biru untuk backgroundnya, dan ini bisa kita pindahkan terlebih dahulu ya. Ini bisa kita pindahkan, kita hapus garis bantu yang tidak perlu. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu ke sisi sini. Nah, ini saya akan beri keterangan untuk lebarnya tadi di 11 meter. Nah, untuk panjangnya secara bangunan dia di 24. Nah, secara lahannya bebas ya. Ini untuk pembelajaran saja. Untuk dari sini ke sini itu di 32 meter kurang lebih. Jadi 11 kali 32 atau 11 kali 24 meter setengah untuk bangunannya. Nah, ini kita bisa hapus saja, kita bisa aktifkan shadow seperti ini. Nah, begini ini sudah jadi, dan teman-teman bisa juga mengatur shadownya itu dari default tree dan pilih shadow di sini, lalu kemudian teman-teman bisa atur timenya seperti apa ya. Ya, atur timenya supaya nanti kedalaman bangunan, maju mundurnya bangunan itu bisa terlihat jelas, sehingga ketika teman-teman presentasi itu akan mudah dimengerti oleh klien untuk usulan desain yang teman-teman buat seperti itu. Oke, jadi begini. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe. Semoga ini menjadi manfaat untuk teman-teman yang sedang mengerjakan rumah atau sedang mengerjakan proyek rumah. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.